kita beranjak ke yang lain-lain, alangkah baiknya kita itu mengetahui tentang pengelolaan sumber daya yang berbasis dengan aset. Jadi kita sebelum beranjak ke pemikiran yang lain, alangkah baiknya itu kita mengetahui dari sumber daya atau aset komunitas. Aset komunitas itu apa? Aset itu adalah keunggulan atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki di SMK sini. Memang kita sadari bahwa keadaan peserta kita saat ini kan memang seperti itu, tetapi seperti itu pasti ada nilai lebihnya. Dan aset-aset yang ada di sekolah ini ternyata banyak sekali yang kita tidak sadari. Jadi yang kita berpola pikirnya itu berbasis kekurangan, kita mulai beranjak yang namanya berbasis aset atau kelebihan yang kita miliki. Nah, di sini itu aset itu terdiri dari 7, yaitu adalah modal fisik, modal manusia, modal politik, modal finansial, modal alam, agama, dan lingkungan alam ini. Nah, sebelum kita mau mengerjakan suatu proyek, alangkah baiknya itu kita memilah-milah apa sih modal fisik kita yang ada di sekolahan, modal manusia kita itu seperti apa. Nah, dari situ nanti kita bisa beranjak ke program-program yang lain. Contoh misal yang akan kita kerjakan dalam waktu dekat ini yaitu proyek P5. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa memilah-milah tentang modal manusia. Modal manusia yang kita miliki di sini kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Guru, terus guru namanya berapa di sini? Guru ke semua ada berapa? Kita kan SMK, jadi kan modal guru kejuruan itu sangat penting. Yang kayak gitu Ya, yang enggak itu enggak apa-apa. gitu. Ada berapa? Nah, ada terus guru kalau ada berarti ada berapa? Sisanya kan? Jumlah guru di sini itu total berapa tuh? 25 sama kayak kok 19 ya? 19 guru kita itu jumlahnya itu 19. Nah, guru itu nanti juga termasuk modal manusia. Modal manusia itu adalah istilahnya kayak brainnya sekolah itu di manusia. Kita tahu Pak Latif begitu-begitulah. Dia itu termasuk pernah instruktur nasional, ya kan? Nah, guru yang mendapatkan instruktur nasional atau pernah mengikuti apa itu juga termasuk modal manusia kita di sini. Kayak Pak Arifin menurut saya juga termasuk modal manusia yang ada di sini. Kita kedua, dia pernah makan kerja di Nasmoko. Nah, nanti kan bisa mengeluarkan keuangan. Selain ini kan sekolah. Kayak kita itu loh PMI nanti modal politik atau modal sosial ya? Bakti sosial. PMI terus Bakti sosial ini. bakti sosial. Terus modal sosial itu ada hubungannya dengan lingkungan masyarakat dan suatu lembaga. Dan modal fisiknya di sekolah kita ada apa? Gedung sekolah, terus musola, terus apa? Kantin termasuk lab,
lingkungan alam apa? Lingkungan alam itu berarti daerah kita termasuk daerah pantai. Daerah pantai. Daerah pantai berarti daerah pesisir. Pesisir ya. Terus kemudian jadi model lingkungan alamnya apa kira-kira? Kalau model finansial, uang, finansial berhubungan dengan uang. Dana bosnya juga ada sama PSM ya. Model politik. Contohnya itu seperti MOU. MOU berarti berkaitan dengan kerjasama. Rakerim bisa. Rakerim. Terus itu loh. Ini loh sama tak ketara itu apa sih? PBB. PBB jenisnya apa? Orang itu terus dengan para polisi ada apa? Puskesmasnya ada. Polisi mau Sampai area atas. Ya, kan ada puskesmas. Atau PP masih. Ya. Mas sudah bilang apa? PPM. Karena kita kemarin kan kedatangan tamu satpol PP. Jadi maksudnya bagus sosial. Satpol PP itu merupakan anak-anak, ya. Nah, model agama dan budaya. Guru pengampu PAI. Islam. Guru pengampu PAI. Gimana Pak model agama dan budaya? Contohnya apa? Apa? Tiada nama Lahir itu. Apa yang sampai ada? Saknya bawahnya tiada nama. Model itu yang kita punyai. Kalau Islam itu kegiatan. Sama budaya kita apa? Multikultural. Ini kubu karawitan. Karawitan. Kita punya loh. Jaya. Tadi kalau karawitan, rebana. Di hari yang kedua ini, saya masih berdiskusi dengan teman sejawat tentang pemanfaatan aset yang ada di sekolahan. Aset ini yang akan kami gunakan sebagai modal untuk meningkatkan sistem pembelajaran di sekolahan yang berpusat pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti dan Bu Farida. Bu, saya ini tentang sekolah ini loh kan pemberdayaan modal dan aset yang ada di sekolah kan. Nah, dengan berdua kan sudah pakarnya di yang modal finansial. Nah, finansial Bu Isti juga dulu pernah menjadi wakil kesiswaan yang sudah paham tentang karakteristik daerah sini, kemudian siswa sini, dan kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Wali Songo. Karena kita cerita-cerita saja ya, aset dan modal yang ada di SMK sini menurut Bu Isi sama Bu Farida bagaimana? Asetnya ini. Aset itu ada 7, ada manusia, kemudian agama, finansial, fisik, kemudian ada lagi sosial, politik. Nah, Abu Farida mungkin pakarnya di yang finansial. Abu Farida kan menjabat bendara Bosda dan bos di sekolah sini. Farida boleh cerita ke saya Bu, aset dari finansial SMK Wali Songo itu apa saja? Bosda, sama PSM. Nah, ini didapat dari mana dan cara pengelolaannya gimana? kalau bos itu memang dari pusat,
Bosda itu dari daerah, kalau PSM itu dari institusi, SPP, kegiatan. Nah, dari Puisi jenengan Iya. itu kan pernah berapa tahun di daerah bos? 5 tahun. 5 tahun malah umpamanya ada antara bos sama bosda ditambah PSM itu kan itu aset finansial di sekolahan. Kira-kira itu dari sumber finansial itu bisa mengcover kegiatan di sekolahan atau enggak? Kalau dari bos itu sudah jelas, bosda sudah jelas. Ya. Kadang itu untuk 2 anggaran ini saja sebenarnya sudah cukup kalau untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru. Tapi kalau kaitannya dengan kebutuhan berupa fasilitas gedung, tentunya tidak bisa menggunakan kedua dana itu. Otomatis kita butuh yang namanya dana partisipasi dari masyarakat. Karena ini yang nantinya bisa mengembangkan sekolah dari segi bangunan. Kalau sedangkan untuk kebutuhan guru seperti kebutuhan pembelajaran, kebutuhan siswa, itu semuanya sudah tercover dengan bos dan bosda. Berarti kayak pemeliharaan bangunan, Iya. usaha itu juga dari bosda. Boleh, tapi Boleh. pemeliharaannya sifatnya ringan. Ringan. Ya, hanya 20% dari total bangunan utuh. 20%. 20%. Berarti itu hanya kayak pengecatan, Ya, pengecatan, ganti jendela, kaca, plafon, ubin. Nah kalau untuk beli itu alat baru bengkel dibolehkan? Boleh, selama alat itu digunakan untuk praktek siswa, dibolehkan. Yang penting kebutuhan siswa belajar di sekolah itu terpenuhi. Kalau kegiatan digunakan untuk apa? Puisi kan dulu kan kesiswaan toh? Ya. Kalau kegiatan itu awalnya seperti ini, karena dulu itu kita karena sekolah swasta juga masih kecil juga. Awalnya setiap ada kegiatan itu narik, tapi tetap kesulitan ketika kegiatan mau dilaksanakan ternyata tarian dari siswa belum bisa terkumpul, lewat dari siswa belum terkumpul. Akhirnya dibuat sistem penarikan global. Jadi 1 tahun itu kita punya kegiatan, sudah punya rencana kegiatan sekian dengan anggaran sekian. Ya, jadi untuk kegiatan itu kita punya program rutin seperti karena kita sekolah basicnya sekolah Islam, ada peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Kurban. Sedangkan untuk kegiatan umumnya ada MPLS, ada PTA, ada pelantikan Bantara Laksana. Nah, itu semua sudah tercover berapa rincian biaya. Nah tadi menyangkut kegiatan sekolah ini loh, kegiatan sekolah kan ada kalau sekolah sini kegiatannya apa ya namanya ya? Kalau kerjasama dengan luar itu apa saja? Kerjasama dengan luar itu biasanya kunjungan industri, KI, ya, kemudian PKL, berarti KI, PKL kan berhubungan dengan kejuruan ya? kejuruan, ya. Terus? Kemudian untuk kegiatan ekstra kita biasanya kerjasama dengan Koramil atau Polsek. Ya. Untuk lebih menambah wawasan siswa bisa tentang baris barisnya, bisa tentang wawasan kebangsaan. Berarti ini kalau Koramil rutin apa hanya temporer? Temporer. Jadi Temporer. kita undang misal bisa 1 bulan sekali, bisa 1 bulan 2 kali. Jadi ada variasi materi. Berarti Koramil sama polisi itu bergantian? Gantian dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Nah, kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain itu termasuk dengan modal politik. Politik itu kita kerjasama dengan luar atau instansi lain itu termasuk modal politik. Selain Koramil sama polisi atau polsek, itu kita pernah kerjasama sama siapa saja sekarang? Pernah itu dengan kecamatan karena pada saat itu penyelenggaraan upacara 17-an dari pihak sana meminta siswa SMK Wali Songo untuk menjadi petugas paskibraka, itu pernah. Terus dari PMI kaitannya dengan donor darah, itu juga pernah. Terus apa lagi? Apalagi ya? Yang ke guru, ini kan ke siswa. Guru itu pernah ada yang namanya guru magang. Oh, Ya, magang. guru magang. Kalau tidak salah di Pati. Di Pati, Pak Dini dulu Iya. pernah magang Magang di Pati. 1 minggu atau 2 minggu ya, itu juga termasuk. Kalau kita itu ada nggak di sini apa itu namanya
kerjasama dengan bank. Baru kemarin ke BCA. Ada BCA pembuatan rekening siswa Pelajar. Ada yang itu simpanan pelajar ada. simpanan pelajar. Sistemnya gimana itu? Sistemnya kalau yang saya tahu kemarin seperti biasa pertama dari pihak BCA kita mengadakan sosialisasi, terus diberikan formulir pendaftaran, formulir untuk orang tua juga, terus dikumpulkan jadi satu, ditambah dengan pas foto sama pas foto saja, dikumpulkan ke kesiswaan secara kolektif, kemudian dari pihak BCA datang ke sekolahan untuk mengambil berkas-berkasnya. Terus kalau ini modal budaya dan agama bagaimana di sini? Kalau model budaya dan agama, karena basicnya awal kita sekolah agama, memang ada aktivitas atau rutinitas yang dilakukan setiap hari ada, misalnya seperti doa bersama, khususnya ditambah Asmaul Husna, kemudian kegiatan mingguan seperti tahlil dan yasin bersama di musola. Kemudian kalau kegiatan tahunan itu berarti peringatan hari besar Islam, seperti itu. Terus selain itu Yayasan Wali Songo termasuk SMK Wali Songo itu dulunya yang mendirikan juga seorang ulama besar di wilayah Kaliori, yaitu Bapak almarhum Kiai Haji Masud Fardoli Masud, yang memang berdomisili di Tasik sini. Jadi memang dulu juga menjadi kepala sekolah di sini juga. Itu bisa menjadi modal religius karena secara langsung, secara tidak langsung masyarakat itu punya penghormatan khusus terhadap tokoh ini. Penghormatan ya untuk tokoh. Kemudian kalau kita bicara masalah modal sosial, kan Bu Isi juga guru bahasa Indonesia. Nah, berarti kadang modal sosialnya itu hanya sebatas kita bisa membantu kegiatan yang diadakan oleh desa. Misal desa ada acara apa, kita perlu bantuan berupa ini, kita berikan. Atau perlu bantuan berupa tenaga siswa, kita berikan, kita kirim ke sana. Mungkin seperti itu. Nah, komunitas yang untuk guru ada nggak? Yang untuk guru Kayak MGMP. Ya, kalau untuk MGMP ada. Itu hampir semua guru ikut MGMP. Ya. Nanti sudah ada banyak data ini yang saya peroleh. Terima kasih atas bantuannya Bu Isti dan keluarga. Di hari yang keempat ini, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan yayasan mengenai pemetaan modal yang ada di sekolahan. Di sini, saya mencoba mencari beberapa sumber untuk menggali secara lebih dalam mengenai sumber daya yang ada di sekolahan, terutama pada modal politik, finansial, sosial budaya, dan manusia. Kita berbantu ya untuk pertemuan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan melakukan karya untuk mengidentifikasi apa sih kekuatan yang ada di sekolah ini. Kekuatan itu kata lainnya adalah aset. Aset itu adalah apa yang kamu punyai. Berarti dalam kegiatan kita atau langkah kita ke depan, kita hilangkan yang namanya kekurangan kita. Kita lihat apa sih kelebihan kita. Biar apa? Biar nanti ke depannya kamu sesuai dengan harapan kalian. Dalam arti kata, kalian bergerak ataupun kalian maju dengan apa yang kalian punyai dan apa yang kalian sukai. Itu yang paling penting. Berarti kalian harus mampu untuk melihat aset yang ada di diri kalian dan di lingkungan kalian, tempat kalian berada. Oke? Jadi yang tahu aset yang kamu miliki siapa? Ya kamu sendiri. Karena kamu mempunyai diri sendiri dan kamu punya pemikiran sendiri dan lingkunganmu tempat kamu tinggal
lingkungan rumah, masyarakat, sekolah, kalian kan sudah mengetahuinya toh. Sudah lama kalian bersosialisasi dan sekarang kita akan bantu kalian untuk mengetahui pengelolaan sumber daya aset komunitas SMK Wali Songo. Kita fokuskan di sini adalah aset yang kita pelajari itu adalah aset di SMK Wali Songo di lingkungan sekolah kamu, teman kamu, dan lingkungan yang ada di situ. Ada 7 aset yang ada atau 7 modal yang ada. Nah, modal itu ada manusia, politik, finansial, fisik, lingkungan alam, dan agama budaya. Nah, modal manusia, kamu tahu nggak modal manusia yang kalian punya itu apa? Kalian tahu sekolah di sini? Nah, manusia yang ada di sini itu siapa saja? Macamnya siapa saja? Ada siswa banyak tulis, ada guru, ada murid, ada siapa lagi? Ada kepala sekolah. Itu adalah aset modal yang berupa modal manusia yang ada di sekolah ini. Sekolah bisa maju jika ada modal manusia yang mau berpikir, yang mau bergerak. Kalau berpikir sekolah maju atau sekolah tidak maju itu karena ada rodanya, ada mesin untuk menggerakkannya. Mesinnya siapa? Ya manusia ini. Guru yang pintar itu tidak akan bisa maju jika murid-muridnya kalau diajak maju tidak bisa. Ya pada. Terus muridnya mempunyai potensi. Apa tahu potensi? Tahu kan? Bakat. Tetapi gurunya tidak bisa membaca bakat kamu. Kamu akan berkembang apa tidak? Tidak. Jadi kamu dan saya sebagai guru itu adalah satu komunitas yang saling berinteraksi, saling membutuhkan, saling keterkaitan. Kamu dan saya berkomunikasi itu juga dapat meningkatkan kinerja dari bapak ibu guru dan sekolah. Paham? Jadi sudah ya modal manusia. Sekarang modal fisik itu apa? Modal fisik itu berupa bangunan yang membantu kamu di dalam pembelajaran, yang menggandeng kamu atau mempermudah kamu dalam pembelajaran apa saja? Hah? Beda kamu ngapain saja? Siapa yang berprakteknya siapa? Iya. Nah, kita juga kan. PSDKN termasuk guru Belanda. Guru itu termasuk juga modal manusia. Nanti antara modal fisik sama modal manusia juga saling berkaitan. Coba ya kamu pikir ya. Ada bengkel yang bagus. Alatnya lengkap. Yang lambung kita pasti. Kan tidak cocok kan? Tidak cocok kan? Jadi modal manusia itu punya spesifik tertentu. Ini pakannya di bidang ini pakannya di bidang ini, itu ya. Begitupun juga kamu juga modal manusia di sini, kamu ada aset manusia di sini untuk menggunakan sekolah. Selain bengkel, modal di apa yang ada? Buat apa di Polri itu apakah kamu sudah pernah lawat dengan sekolah yang lain? Pernah atau kalah? Karena itu kan proses. Tapi kan kamu sudah punya bakat dan minat kan? Iya kan? Nah itu kan proses untuk menggunakan bangunan latihan. Selain dua itu ada apa lagi? Musola itu apa? Sholat jamaah, apalagi yang mempunyai apalagi yang mempunyai kamar mandi itu termasuk. Terus lab komputer,
Itu juga termasuk modal fisik yang ada. Sekarang kamu hidup di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini kamu tahu nggak seperti ini? Budayanya, agamanya, rutinitasnya, telah kegiatan-kegiatan yang ada. Sekarang modal lingkungan yang ada di sini apa? Yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan apa yang kamu punya. Dengan tambahkan kamu bisa. Di situ kan kamu bisa menambah pengetahuan, keterampilan kalian. Mungkin modal ini bisa kamu gunakan untuk kemudian hari, untuk mengembangkan tambah orang tuamu mungkin, ya enggak, menghasilkan omset dan lain-lain. Yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Agama di sini mayoritas agama Islam. Itu semua kan karena kita kan yayasan Islam. Terus modal agama itu yang bisa kamu gunakan untuk berbudaya apa? Suka ya. Tapi pasti kamu ada kegiatan di bulan Ramadan, ada tadarusan. Itu kan jadi modal aset kita. Kemudian orang anak yang bisa tahlil, anak bisa belajar Al-Quran, itu juga modal kita. Nah, modal-modal yang kamu ketahui, kamu harus menyadari secara sadar. Tahu sadar bahwa dengan modal ini kamu bisa jadi manusia yang lebih baik lagi. Kamu bergerak berdasarkan aset, bukan bergerak berdasarkan kekurangan. Itu ya, kan udah paham belum? Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aset terbesar itu ada pada diri yang mau berusaha membaca peluang yang ada. Saya, Obi Mita Ika Permatasari, dan terima kasih.